Orang tua sih sangat support banget bagi aku sangat bersyukur, eee, punya orang tua yang sangat support apalagi kalau masalah alat dan lain-lain. Jadi aku hampir tidak pernah, mikir kalau kayak beli alat susah atau yang lain-lain, alhamdulillah. Kalau kita lihat dari Saki ini adalah anaknya yang tekun dan ulet latihan, jadi konsisten, semangat juangnya tinggi. Sepertinya ketika dia mau beranjak sekolah dasar ya, dia sudah mulai kita kenalkan dengan olahraga panahan ya. Ketika itu usia 7 tahun, Sahih saya perkenalkan dengan olahraga panahan. Seperti pada orang tua pada umumnya, kami selaku orang tua mengenalkan beberapa cabang olahraga yang populer di Indonesia seperti sepak bola, kemudian juga futsal, kemudian karate ya, kemudian juga basket, dan terakhir panahan ya. Kita perkenalkan beberapa cabang olahraga yang populer di Indonesia. Olahraga panahan dia yang sendiri meminta gitu ya, kapan lagi kita Sahih harus latihan gitu ya. Sepertinya Sahih menyenangi ya olahraga panahan daripada cabang olahraga yang tadi kami perkenalkan sebelumnya. Memang lebih banyak bergu ya, atau berkelompok gitu ya, seperti sepak bola, seperti basket, dan olahraga panahan kan lebih banyak kepada individu ya, perorangan ya. Nah disitulah lahir Sahih harus bisa ngambil keputusan sendiri. Sahih harus benar-benar tenang ketika mendapatkan suatu keputusan ya, apa yang harus saya ambil, dan itu saya pikir ini bisa menjadi pengalaman Sahih ketika dia berolahraga panahan. Dia di luar, di sekolah dia bisa menyampaikan pandangan juga ya, pendapat juga, dan berani berkomunikasi juga ya, dan ini secara tidak langsung memberikan pengalaman yang sangat baik ya buat Sahih. Dukungan orang tua lebih kepada sifatnya mensupport ya segala kebutuhan Sahih, termasuk peralatan yang dibutuhkan, termasuk jam latihan yang dipersiapkan oleh pelatih. Kita support, kita saling mendukung bersama istri, mengantarkan Sahih berlatih, kemudian ikut serta dalam mendampingi setiap event kejuaraan yang diikuti oleh Sahih. Dan ini bentuk dukungan kita ya kepada Sahih, termasuk juga kepada klub ya, pelatih, bahwa orang tua ikut hadir bersama-sama memberikan Sahih olahraga panahan agar lebih maksimal. Ya, perubahan yang signifikan itu lebih kepada rasa percaya diri ya. Terus berani untuk mengutarakan pendapat, pandangan, kemudian berani mengambil keputusan ya, kemudian disiplin, kemudian juga Sahih lebih banyak berteman dengan sesama atlet ya, dan itu terlihat perubahan Sahih ketika Sahih mengikuti olahraga panahan. Jadi tuh awalnya emang diperkenalkan oleh orang tua dan aku dulu pas TK tuh pernah outbound main panahan dan aku dapet, boneka gitu karena menang. Dan abis itu kan tawarin orang tua dan akhirnya tuh mulai suka gitu, pas udah mulai nyoba suka dan sempet kepotong Covid juga kan. Nah akhirnya aku pindah ke klub DAD dan langsung mulai serius di bidang panahan juga. Aku tuh pas nyoba panahan kayak awalnya kayak, ih panahan tuh yang asik banget ya, kayak fokus, melatih, ya dan lain-lain gitulah ya. Aku tuh waktu itu pas umur masih TK dan mulai masuk klub panahan di awal tuh kelas 1 SD, umur 7 tahunan. Kayak futsal, basket, sama KKT juga bahkan pernah. Karena pada saat itu emang aku KKT cuma ikut eskul sekolah, emang
Ya waktu itu di sekolah buat ada lomba, aku ikutin dan waktu itu aku menang kalau nggak salah juara 2. Dan tapi aku kayak pas abis menang lomba tuh kayak biasa aja, nggak yang benar-benar tertarik banget gitu, kayak berseneng gitu. Aku juga nggak terlalu seneng buat latihan, masih biasa aja gitu. Jadi waktu itu pada saat awal panahan pasti aku barebow dulu, terus naik ke standar bow dan setahun terakhir ini baru aku pindah trigger. Tentunya yang pertama support dari orang tua yang paling sangat besar sekali, support dari teman, keluarga dan lain-lain. Dan tentunya aku juga mikir kayak untuk apa aku selama ini latihan sepanjang ini kalau misalkan pada akhirnya aku menyerah juga di tengah-tengah gitu. Orang tua sih sangat support banget bagi aku sangat bersyukur punya orang tua yang sangat support, apalagi kalau masalah alat dan lain-lain. Jadi aku hampir tidak pernah mikir kalau kayak beli alat susah atau yang lain-lain. Bilangnya orang tua aku sih biasanya cuma semangatin aja karena orang tua aku nggak mau terlalu mengganggu distraksi yang membuat aku malah beban nantinya di lapangan gitu. Seperti yang kita ketahui, panahan ini kan bagus untuk melatih fokus dan konsentrasi ya. Jadi efek yang didapatkan anak ketika latihan panahan itu bakal lebih fokus, lebih konsentrasi gitu. Dan selain itu juga akan terasah mental juangnya nanti seperti itu. Nah, kalau untuk progres Saki dari sejak awal, alhamdulillah sudah signifikan dan bagus ya, baik secara fisik, teknik, dan juga mentalnya. Karena diiringi dengan keinginan yang kuat dan rajin latihan. Saki terbilang intensif ya kalau untuk latihan. Seminggu itu bisa kadang 4 sampai 5 kali. Nah, selain latihan di lapangan, juga di rumah disediakan bantalan. Jadi untuk pengulangan teknik di rumah, kita sediakan bantalan supaya tekniknya tetap tidak lupa. Jadi tetap diulang di rumah. Jadi tekniknya terjaga, endurance-nya terjaga. Nah, dengan latihan yang intensitasnya lumayan tinggi dan konsisten, alhamdulillah di beberapa event yang pernah Saki ikuti juga sudah pernah mendapat medali emas ataupun perak. Jadi dari beberapa syarat tadi sudah memenuhi untuk upgrade ke kelas akademis. Saki pernah borong di kategori yang dianya lagi main itu di Bogor Open atau Piala Presiden, itu borong 5 emas. Di KU15-nya juga borong di situ, ada di Pajajaran Show Off dan Piala Kementerian Kebudayaan RI, itu juga alhamdulillah borong di situ. Kalau kita lihat dari Saki ini adalah anaknya yang tekun dan ulet latihan, jadi konsisten, semangat juangnya tinggi. Kemarin Saki juga pernah ikut ke Jurnas Junior ya bulan Juni. Qadarullah saat itu belum dapat peak performnya. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan seperti itu. Nah, kita sebagai pelatih perannya di sini adalah memotivasi, mensupport dan selalu memberikan energi positif terhadap atlet. Jadi kita selalu suntikan itu kepada atlet. Jadi tidak boleh berputus asa, tidak boleh menyerah. Masih banyak event-event jauh ke depannya. Kita persiapkan secara bersama-sama, kita bekerja sama dan kita yakin bersama. Seperti itu. Oke, jadi selain faktor yang menunjang prestasi atlet itu, ada beberapa faktor penting yang tidak boleh kita lupakan. Salah satunya adalah kerjasama antara orang tua, pelatih, dan atlet. Jadi ketiga komponen ini tidak bisa dipisahkan. Jadi harus saling bersinergi, berkoordinasi, dan berkomunikasi. Jadi jangan sampai ada terjadi kesalahan miskom di antara tiga komponen ini.